Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya, Kalinisa Maulida Purnami, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi, dengan asumsi dapat dilakukan, Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Dan saya di sini mengatakan dengan tegas bahwa saya setuju dengan mosi ini. Dewan juri yang terhormat, perlu kita pahami parameter dari mosi ini, di mana dengan dewan ini mengeluarkan asumsi, itu berarti asumsi ini tidak hanya asumsi secara instan saja, melainkan sudah melalui proses analisis kebutuhan, analisis data, proses penelitian, olah data, olah survei, riset, dan lain-lain, dan yang akan menghasilkan pertimbangan-pertimbangan, dan tentu melibatkan lembaga-lembaga yang terpercaya dengan mempertimbangkan efek, impact yang terjadi di berbagai sektor kehidupan nantinya. Sehingga saya tegaskan sekali lagi bahwa dengan asumsi ini pasti pemerintah tidak akan mengeluarkan asumsi secara instan tanpa adanya pertimbangan seperti itu. Sebelum saya masuk pada poin argumentasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi-definisinya. Yang pertama, asumsi ini berarti kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua adalah robot AI, di mana robot AI adalah teknologi berbasis AI, di mana AI adalah penyalinan manusia dalam bentuk digital yang dapat dikontrol oleh komputer. Sehingga mosi ini berarti dengan berasumsi bahwa hal ini dapat dilakukan nantinya, Dewan ini akan melakukan penelitian-penelitian dan berusaha menciptakan teknologi berbasis AI, di mana teknologi berbasis AI adalah teknologi yang dapat melakukan penyalinan manusia dalam bentuk digital dengan tujuan agar dapat membantu manusia mengingat orang terkasih mereka yang telah meninggal. Dewan juri yang terhormat, mengapa setuju dengan mosi adalah pilihan yang paling tepat? Pertama, mengapa pengembangan AI ini perlu untuk dilakukan? AI adalah teknologi ciptaan yang sangat brilian untuk diterapkan. AI terbukti dapat membantu kita seperti penerapan GPS, mesin-mesin pencarian seperti Google dan lain sebagainya, aplikasi translate, dan itu jelas terbukti dalam membantu kehidupan manusia. Kedua, AI terbukti dapat memecahkan berbagai permasalahan di berbagai bidang. Seperti bidang kesehatan ini membantu diagnosis, pemantauan pasien, dan membantu mengatur dosis obat maupun mesin-mesin seperti X-ray dan lain sebagainya. Di bidang ekonomi mereka membantu seperti all shop dan lain sebagainya. Di bidang pendidikan mereka membantu memudahkan pembelajaran dengan penjelasan materi dengan tambahan audio visual. Sehingga tidak ada alasan Dewan ini untuk menghentikan kita melakukan pengembangan AI. Mengapa robot ini yang dapat meniru orang-orang terkasih adalah ide brilian yang harus dikembangkan? Yang pertama, robot ini dapat mengatasi penyakit mental akibat kehilangan orang terkasih. Orang terkasih berarti orang yang memiliki hubungan erat dan sangat berkontribusi besar terhadap kebahagiaan manusia. Maka kehilangan orang terkasih ini dapat menimbulkan depresi yang sangat besar bagi orang yang kehilangan. Sehingga pengembangan ini perlu dilakukan. Yang pertama, ini dapat menyimpan memori tentang orang yang meninggal. Sehingga kita dapat terus mengingat orang-orang tersebut karena memori yang disimpan di dalam AI tersebut. Dan memori yang disimpan di dalam AI ini dapat diimplementasikan ke dalam perilaku dan penampilan yang sama persis terhadap orang-orang yang telah meninggal. Sehingga kita yang tertinggal itu dapat mengingat secara jelas apa perilaku, apa penampilan dari orang-orang yang meninggal tersebut karena adanya bantuan AI ini. Selanjutnya, tersimpannya memori ini dapat meningkatkan motivasi. Ketika orang-orang yang meninggal adalah orang yang berkontribusi besar dalam menimbulkan semangat hidup, maka tentu dengan kehilangan orang yang terkasih ini akan membuat orang yang tertinggal sangat jatuh dan kehilangan motivasi untuk hidup. Maka AI adalah solusi yang tepat dalam mengatasi masalah ini. Selanjutnya, dengan menerapkan AI ini dapat menurunkan perilaku kriminal akibat dendam. Kita tahu banyak orang yang meninggal karena kecelakaan seperti ditabrak atau pembunuhan atau perilaku-perilaku yang menyebabkan depresi hingga bunuh diri, sehingga banyak pula orang yang memiliki dendam karena orang terkasihnya itu meninggal karena hal tersebut. Hingga niatan untuk melakukan pembunuhan berkedok balas dendam itu dapat dilakukan nantinya. Perilaku tersebut itu justru akan membuat masalah yang jauh lebih besar karena keluarga korban yang seharusnya mendapatkan bantuan malah menjadi tersangka dan yang akan diadili juga. Sehingga AI ini dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi masalah tersebut. AI dapat mengalihkan fokus orang-orang yang ditinggalkan dari yang awalnya berfokus pada tersangka menjadi fokus untuk menikmati waktu dengan memori-memori orang yang meninggal dari AI. Karena pada dasarnya niat balas dendam ini biasanya hadir karena kematian yang tiba-tiba, keluarga yang tidak siap dan tidak terbiasa cenderung dapat melakukan ledakan emosi yang drastis, sehingga hadirnya AI itu dapat membantu meredakan masalah tersebut.
Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dari penjelasan-penjelasan yang telah saya sampaikan, maka sangat perlu mengembangkan robot berbasis artificial intelligence yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Dan ini adalah mosi yang sangat-sangat tepat untuk diterapkan nantinya. Karena perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa asumsi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan, oleh pemerintah, ini berarti asumsi ini tidak hanya dikeluarkan secara instan saja, melainkan melalui berbagai macam proses penelitian dan pertimbangan yang lebih lanjut. Sehingga setuju dengan mosi ini adalah pilihan yang paling tepat untuk diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.